Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Kadek Rona Sri Lestari. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas trigonometri, yaitu khususnya tentang subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, siswa mampu menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan permasalahan nyata yang tampak pada gambar. Di sini, bagaimanakah kalian mengukur jarak antara jalan dan tinggi sebuah gedung? Lalu yang kedua, bagaimanakah kalian mengukur ketinggian tangga dengan jarak alas lantai? Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita ketahui bahwa perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama itu sinus, selanjutnya kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat sekan, yang kelima kosekan, dan yang terakhir adalah kotangen. Sekarang kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan gambar segitiga siku-siku yang ada di samping. Nah, segitiga siku-siku yang ada di samping terdapat 3 buah titik, di mana titik A, titik B, dan titik C, di mana siku-siku di titik B. Kita misalkan besar sudut alfa yaitu di titik A. Nah, kita dapatkan sisi depan dari sudut alfa itu adalah ruas garis BC, dan sisi samping dari sudut alfa itu adalah ruas garis AB, dan sisi miring dari sudut alfa itu adalah ruas garis AC. Perbandingan trigonometri pada sinus, kosinus, dan tangen. Sekali lagi, coba kalian perhatikan segitiga siku-siku yang ada di samping, di mana kita sudah ketahui di mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, sekarang kita dapatkan nilai dari sinus A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring segitiga, yaitu ruas garis BC dibagi dengan ruas garis AC. Selanjutnya, nilai dari kosinus A kita definisikan yaitu dengan sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring segitiga, di mana yaitu ruas garis AB dibagi dengan ruas garis AC. Selanjutnya, tan A yaitu kita definisikan dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut, yaitu ruas garis BC dibagi dengan ruas garis AB. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan nilai sekan, kosekan, dan kotangen. Untuk mencari nilai tersebut, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, untuk mencari nilai sekan, kosekan, dan kotangen, kita dapat menggunakan 3 perbandingan trigonometri dasar, yaitu cos alfa, sin alfa, dan tan alfa. Nah, yang pertama, kita ketahui bahwa cos alfa sama dengan X per R. Untuk mencari nilai sekan alfa, kita ketahui di sini bahwa sekan adalah kebalikan dari cos, sehingga kita dapatkan sekan alfa sama dengan R per X. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan kosekan. Nah, di sini kita ketahui dasarnya sinus alfa sama dengan Y per R. Nah, di sini kosekan alfa adalah kebalikan dari nilai sinus. Nah, sekarang kita dapatkan kosek alfa sama dengan R per Y, yaitu kebalikan dari nilai sinus. Yang ketiga, kita akan mencari nilai kotangen, yaitu di sini kita menggunakan perbandingan tan alfa. Kita ketahui tan alfa sama dengan Y per X. Nah, kot alfa yaitu kebalikan dari tan alfa. Nah, kita dapatkan nilai dari kot alfa sama dengan X per Y. Nah, selanjutnya kita akan belajar memahami nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kita ketahui di sini sudut istimewa yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencari
nilai perbandingan segitiga siku-siku pada sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini sebelum kita mencari nilai, kalian coba perhatikan segitiga yang ada di samping. Nah, diketahui sudutnya adalah 60 derajat dan 30 derajat. Jadi, panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat sama dengan setengah dari panjang sisi miring. Diketahui kita dapatkan sisi depan sudut yaitu 1, sisi miringnya 2, dan sisi samping akar 3. Nah, di sini mencari nilai panjang sisi depan, sisi miring, dan sisi samping dari sebuah segitiga, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu pada sudut acuan 30 derajat Celcius. Coba kalian perhatikan gambar segitiga di samping. Nah, kita ketahui sisi depan yaitu 1, sisi miring yaitu 2, dan sisi samping yaitu akar 3. Nah, karena kita tadi sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita dapatkan nilai dari sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 1/2. Cos 30 derajat sama dengan samping dibagi dengan miring. Kita dapatkan setengah akar 3. Dan tan 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kita dapatkan 1 dibagi akar 3. Lalu kita rasionalkan penyebutnya, didapatkan 1/3 akar 3. Nah, yang kedua, kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu pada sudut acuan 60 derajat. Coba kalian perhatikan segitiga yang ada di samping. Nah, sekarang kita gunakan sudut acuan yaitu adalah 60 derajat. Kita dapatkan sisi depan yaitu akar 3, sisi miringnya 2, dan sisi sampingnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan nilai dari sin 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, yaitu kita dapatkan nilainya akar 3 dibagi dengan 2, yaitu setengah akar 3. Untuk nilai cos 60 derajat kita dapatkan yaitu perbandingan antara sisi samping dan dibagi dengan sisi miring, yaitu kita dapatkan 1 dibagi 2. Tan 60 derajat yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kita dapatkan nilainya akar 3 dibagi dengan 1, yaitu sama dengan akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari segitiga siku-siku pada sudut istimewa, yaitu di sudut 45 derajat dan 90 derajat. Coba kalian perhatikan segitiga yang ada di samping. Kita ketahui sudut 45 derajat dan siku-siku 90 derajat. Kita ketahui panjang dari sisi miring itu adalah akar 2, di mana segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat merupakan segitiga sama kaki. Akibatnya kedua sisi siku-siku sama panjang. Kita di sini untuk mencari perbandingan panjang sisi dari segitiga siku-siku, kita tetap ingat menggunakan rumus teorema Pitagoras. Selanjutnya kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu pada sudut acuan 45 derajat. Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku yang ada di samping. Kita pilih sudut 45 derajat adalah yang di atas, jadi kita ketahui panjang sisi samping yaitu 1, panjang sisi depan yaitu 1, dan panjang sisi miringnya adalah akar 2. Sehingga kita dapatkan nilai dari sin 45 derajat yaitu panjang sisi depan dibagi dengan sisi miring, yaitu 1/2 dibagi akar 2, yaitu kita dapatkan setengah akar 2. Cos 45 derajat yaitu kita gunakan perbandingan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, kita dapatkan nilainya 1 dibagi akar 2, yaitu kita dapatkan setengah akar 2. Selanjutnya, untuk nilai tan 45 derajat kita gunakan perbandingan depan dibagi samping. Jadi kita dapatkan 1 dibagi dengan 1, yaitu kita dapatkan nilai 45 derajat adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yaitu sudut istimewa pada 0 derajat. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mencari nilai perbandingan sudut istimewa pada 0 derajat, kita akan menggunakan lingkaran satuan. Nah, sebelumnya ada yang mengetahui apa itu lingkaran satuan? Nah, jadi lingkaran satuan adalah suatu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari satu satuan.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 0 derajat. Sekarang kita akan menggunakan lingkaran satuan. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, lingkaran satuan ini yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1. Sekarang kita menggambar sebuah segitiga di dalam lingkaran tersebut. Kita dapatkan dengan titik O adalah besar sudut alfa. Jadi kita dapatkan sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Sehingga panjang sisi miringnya adalah sama dengan panjang jari-jari lingkaran, yaitu 1. Di mana alfa yaitu 0 derajat dan panjang sisi depan yaitu 0. Sehingga kita dapatkan nilai dari perbandingan sudut istimewa dengan sudut acuan 0 derajat didapatkan sin 0 derajat sama dengan depan dibagi miring, yaitu 0 dibagi 1 yaitu 0. Cos 0 derajat yaitu perbandingan antara sisi samping dibagi dengan sisi miring, yaitu 1 dibagi 1 kita dapatkan 1. Dan tan 0 derajat sama dengan kita gunakan perbandingan depan dibagi samping, kita dapatkan 0 dibagi 1 yaitu 0. Nah, yang terakhir kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu di sudut 90 derajat. Sama seperti tadi, coba kalian perhatikan gambar di samping. Kita menggunakan lingkaran satuan, di mana titik O adalah besar sudut alfa. Jadi kita dapatkan sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Nah, di sini kita ketahui nilai alfa yaitu 90 derajat, panjang sisi miringnya adalah 1, panjang sisi depannya adalah 1, dan panjang sisi samping adalah 0. Sehingga nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dengan sudut acuan 90 derajat adalah sin 0 derajat sama dengan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, yaitu 1 dibagi 1, maka kita dapatkan nilainya adalah 1. Cos 0 derajat sama dengan perbandingan antara sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kita dapatkan perbandingan antara nilai 0 dibagi 1 yaitu 0. Dan yang terakhir, tan 0 derajat yaitu kita dapatkan sisi depan dibagi dengan sisi samping, yaitu kita dapatkan 1 dibagi 0, maka kita akan dapatkan tak berdefinisi atau tak hingga. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian karena pembahasan materi sudah kita lakukan di awal tadi, sekarang kita akan membahas salah satu contoh soal. Nah, misalkan ada contoh soal seperti berikut. Dari puncak tebing yang tingginya 30 meter, seorang pendaki melihat pelabuhan dengan sudut depresi 60 derajat. Tentukan jarak antara pelabuhan dan tebing. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama, coba terlebih dahulu kalian perhatikan gambar yang tampak pada layar. Nah, dari gambar yang tadi kita dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan gambar yang tadi. Seperti yang ada di sini, kita misalkan itu adalah segitiga siku-siku, di mana dengan panjangnya 30 meter, sudut depresinya adalah 60 derajat. Jadi, kita akan mencari jarak antara pelabuhan dan tebing, yaitu kita misalkan di D. Nah, misalkan D adalah jarak pelabuhan dan tebing, maka kita dapatkan tan 60 derajat sama dengan 30 dibagi dengan D. Sehingga didapatkan D sama dengan 30 dibagi tan 60 derajat sama dengan 30 akar 3, yaitu kita dapatkan 10 akar 3. Jadi, jarak antara pelabuhan dan tebing adalah 10 akar 3 meter. Setelah kalian memahami pembelajaran tadi dan satu contoh soal, jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, dapat dicari dengan sin alfa, yaitu perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos alfa, yaitu perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Tan alfa, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Dan untuk nilai sudut-sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, coba kalian perhatikan tabel di samping. Jadi ini adalah dirangkum secara bentuk tabel nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!